tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun, tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat. Bahkan saya akan naikin 50% lebih tinggi dari tahun ini. Dana transfer ke daerah alias TKD dipotong besar-besaran. Dan reaksi pertama langsung ramai. Beberapa gubernur sampai turun ke Jakarta buat protes. Iya, pejabat yang biasanya disambut karpet merah, kali ini malah berdiri di depan Kementerian Keuangan kayak mahasiswa demo. Lucu tapi juga menarik, karena yang mereka perjuangkan bukan harga sembako, bukan gaji guru, bukan biaya pendidikan. Yang mereka perjuangkan adalah dana transfer yang dipotong pusat. TKD itu semacam tabung oksigen buat daerah. Kalau pusat cabut selangnya, ya megap-megap. Kenapa? Karena sebagian besar daerah di Indonesia masih hidup dari situ. Pendapatan sendiri kecil, pajak lokal enggak seberapa, dan hasil bumi pun enggak semua bisa dikelola maksimal. Akhirnya setiap tahun mereka menengadah ke pusat. Tolong kirim dana biar kami bisa jalan. Nah, pusat pun kasih triliunan rupiah setiap tahun. Tapi masalahnya, uang itu sering bocor di jalan. Masuk ke proyek-proyek aneh, kegiatan seremonial, pembangunan yang entah buat siapa. Jadi ketika Purbaya bilang, sudah cukup, dana segitu besar tapi hasilnya nggak kelihatan, itu bukan keputusan asal. Itu tamparan. Tamparan halus tapi keras buat para pengelola daerah. Purbaya cuma bilang efisiensi. Artinya, uang negara harus dipakai dengan bijak. Bukan dikasih cuma buat bongkar trotoar yang masih bagus atau ganti plang proyek tiap 6 bulan. Tapi, begitu dana dipotong, banyak yang protes keras. Artinya apa? Bisa jadi mereka sudah terbiasa hidup dari kelebihan anggaran itu. Dan ini ironi yang nyata. Ketika pusat berusaha rapihin keuangan, justru yang marah adalah mereka yang seharusnya ikut bantu beresin. Dana ratusan triliun dan rasa ketergantungan. Angkanya besar sekali. Dari 900 triliun, tinggal sekitar 600 triliun. Turun 300 triliun, dan langsung bikin panik satu negeri. Tapi mari berpikir logis. Kalau daerah benar-benar punya fondasi ekonomi yang kuat, harusnya nggak perlu takut. Harusnya mereka bisa berdiri di kaki sendiri. Masalahnya, selama ini banyak daerah yang nyaman hidup dari subsidi pusat. Dan begitu subsidi itu dikurangi, mereka baru sadar, selama ini mereka nggak mandiri. Jadi, siapa yang salah? Pusat yang mengefisienkan? Atau daerah yang sudah terlalu lama duduk di kursi empuk tanpa inovasi? Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Kebijakan ini sebenarnya berpihak pada rakyat, bukan pejabat. ASN puasa, rakyat berpesta.